Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi dengan saya Burhanuddin Abdullah. Hari ini saya akan mengerjakan soal secara lisan, ya. Mengerjakan UTS ya secara lisan untuk memenuhi tugas UTS di mata kuliah materi bahasa Arab MTS ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, uraikan kedudukan, tujuan, ruang lingkup, alokasi waktu dan beban belajar mata pelajaran bahasa Arab MTS dalam struktur kurikulum 2013. Nah, kedudukan mata pelajaran bahasa Arab MTS tetap dibedakan menjadi dua. Yang pertama sebagai mata pelajaran wajib yang mempelajari 4 kemahiran berbahasa dalam bahasa Arab dan mampu mengaplikasikan kemahiran tersebut. Yang kedua, seperti pelajaran bahasa Arab di MI, MTS dan MA dan untuk pondok pesantren. Nah, yang nomor dua sebagai mata pelajaran muatan lokal dan tidak dituntut untuk menguasai 4 kemahiran secara utuh, karena dipelajari hanya sebatas untuk pengetahuan, bukan untuk kecakapan dalam berbahasa, seperti pembelajaran bahasa Arab di lembaga pendidikan umum SD, SMP, dan SMA. Nah, tujuan mata pelajaran bahasa Arab MTS ini adalah mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulisan. Nah, ini kayak menyimak, yang berbicara, membaca, dan menulis. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam dan sebagai alat komunikasi internasional. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman tentang saling berkaitan antara bahasa dan budaya, serta memperluas cakrawala budaya. Nah, itu adalah tujuannya. Nah, terus ada ruang lingkup. Ruang lingkup mata pelajaran bahasa Arab ini meliputi tema-tema yang berupa wacana lisan dan tulisan, ya. Berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang identitas diri, kehidupan madrasah, kehidupan keluarga, rumah, hobi, profesi, kegiatan keagamaan, lingkungan, dan sebagainya. Nah, itu adalah ruang lingkupnya. Nah, terus ada alokasi waktu. Yang ada 6 ya, yaitu menentukan alokasi prota, kemudian menentukan alokasi promes, yang ketiga alokasi per bab dalam satu semester, yang keempat alokasi jam per bab dalam satu semester, dan kelima menentukan alokasi waktu silabus, yang keenam menentukan alokasi waktu RPP ya. Yang satu itu menentukan alokasi prota. Itu cara menentukan alokasi prota, total minggu efektif satu semester X total alokasi per minggu kali 2 semester ya. Nah, itu terus yang alokasi promes, total minggu efektif 1 semester kali total alokasi per minggu ya. Nah, itu saja ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Nah, yang kedua, jelaskan makna dan kedudukan kompetensi inti dan kompetensi dasar serta aspek-aspek materi pelajaran bahasa Arab MTS kurikulum 2013. Di sini makna kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik dalam setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Sedangkan kompetensi dasar merupakan kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh serta peserta didik melalui pembelajaran. Nah, yang kedua, kedudukan sebagai KI ya, kompetensi inti sebagai sinkronisasi horizontal berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran di kelas yang sama sehingga tetap terjaga. Nah, yang kompetensi dasarnya
pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran, terus pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Nah itu. Nah di sini ada aspek-aspeknya ya. Aspek dari Nah yang pertama, menyadari bahwa bahasa Arab merupakan anugerah Allah sebagai alat komunikasi. Kedua, menghargai bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan oleh ulama terdahulu. Yang ketiga, nah, terus menjalankan perilaku percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial dan alam dalam menjangkau pergaulan dan keberadaannya. Nah, terus menjalankan perilaku tanggung jawab dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan peradabannya. Nah, itu adalah kompetensi. Nah, terus yang KD4-nya memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasan, bunyi dan kata dan makna dari teks naratif sederhana tentang jenis dan warna yang berkaitan dengan al-dawatul mudarosiyah, yaitu atau perlengkapan sekolah ya, yang dilibatkan tidak tutur menunjuk peralatan sekolah dengan memperhatikan susunan gramatikal al-maudirul mustasil. Terus menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana tentang jenis dan warna yang berkaitan dengan tema al-dawatul mudarosiyah dengan memperhatikan bentuk dan makna dan fungsi dari susunan gramatikal al-maudirul mustasil. Nah, di sini terus mendemonstrasikan tindak tutur menunjuk peralatan sekolah dengan memperhatikan bentuk makna dan fungsi dari susunan gramatikal al-dhamir mustasil baik secara lisan maupun tulisan. Nah, yang keempat, mengajikan hasil analisis gagasan dari teks naratif sederhana tentang jenis dan warna yang berkaitan dengan tema dawatul mudarosiyah dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi susunan gramatikal al-dhamir mustasil. Nah, itu adalah aspek-aspek materi dawatul mudarosiyah ya. Oke. Baik, soal nomor 3 yaitu uraikan indikator pencapaian kompetensi atau IPK dari kompetensi dasar 3 dan kompetensi dasar 4 mata pelajaran bahasa Arab yang Madrasah Sanawiyah kurikulum 2013 sesuai dengan tema yang ditugaskan pada masing-masing dengan memperhatikan kedalaman dan keluasan cakupan KD. Nah, di sini ada pengertian indikator dalam bahasa besar bahasa Indonesia. Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk atau keterangan jika dikaitkan dengan pembelajaran. Indikator merupakan petunjuk bagi guru apakah hasil pembelajaran telah tuntas atau belum. Sederhananya, indikator pencapaian kompetensi adalah garis-garis besar yang harus dicapai oleh siswa selama pembelajaran berlangsung. Nah, terus perumusan indikator pencapaian kompetensi dirumuskan berdasarkan dari kompetensi dasar atau KD ya, menggunakan bahasa yang singkat, jelas dan mudah dipahami dan tidak bermakna ganda. Nah, yang ketiga, menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. Nah, terus yang keempat, hanya mengandung satu tindakan sehingga pengukuran mudah dan jelas. Nah, terus memperhatikan karakteristik mata pelajaran, kompetensi peserta didik, lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Nah, itu. Nah, terus saya akan untuk indikator, saya akan menjelaskan KD ketiga terlebih dahulu. Yang pertama, memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasan, bunyi, kata dan makna dari teks naratif sederhana tentang jenis dan warna yang berkaitan dengan tema al-dawatul mudarosiyah yang melibatkan tindak tutur menunjuk peralatan sekolah dengan memperhatikan susunan gramatikal. Nah, terus menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana tentang jenis dan makna yang berkaitan dengan tema al-dawatul mudarosiyah dengan
memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-dhamir mustasil ya. Nah, itu untuk KD3-nya ya. Terus yang keempat, KD4-nya yaitu mendemonstrasikan tindak tutur menunjuk peralatan sekolah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-dhamir mustasil baik secara lisan maupun tulisan. Nah, yang kedua, mengajikan hasil analisis gagasan dari teks naratif sederhana tentang jenis dan warna yang berkaitan dengan tema adawatul mudarosiyah dengan memperhatikan bentuk dan makna fungsi dari susunan gramatikal atau mustasil. Nah, saya akan terus kemudian indikatornya yaitu menghafalkan kosakata tentang adawatul mudarosiyah. Yang kedua, menghafal kosakata tentang adawatul mudarosiyah. Yang ketiga, menganalisis teks tentang adawatul mudarosiyah. Yang keempat, menerjemahkan teks tentang adawatul mudarosiyah. Terus yang kelima, menganalisis percakapan tentang adawatul mudarosiyah. Yang keenam, menyusun kalimat Arab sesuai dengan tarkib. Terus yang tujuh, melafalkan teks yang diperdengarkan tentang adawatul mudarosiyah. Terus menuliskan teks yang diperdengar tentang adawatul mudarosiyah. Yang kesembilan, mendeskripsikan jenis teks dalam teks dalam bahasa Arab tentang adawatul mudarosiyah. Yang ke-10, menuliskan teks bahasa Arab berdasarkan jenisnya tentang adawatul mudarosiyah. Yang ke-11, menilai teks bahasa Arab berdasarkan jenis teks tentang adawatul mudarosiyah. Yang ke-12, menilai teks bahasa Arab berdasarkan tarkib tentang adawatul mudarosiyah. Itu adalah indikator tentang adawatul mudarosiyah. Nah, yang keempat, uraikan secara rinci dan komprehensif profil atau kompetensi yang akan dampak pada siswa setelah mempelajari tema yang Anda urai pada nomor 4. Nah, di sini siswa ya, untuk siswa yang mencapai adawatul mudarosiyah itu, yang pertama, siswa mampu melafalkan kosakata atau mufrodat tentang adawatul mudarosiyah dengan fasih dan benar dalam bahasa Arab menggunakan benda langsung yang ada di sekolah ya. Terus siswa mampu melakukan tanya jawab mengenai adawatul mudarosiyah dengan menggunakan bahasa Arab secara benar. Yang ketiga, siswa mampu mendemonstrasikan dialog sederhana mengenai adawatul mudarosiyah secara berpasangan dengan benar. Ya, yang keempat, siswa mampu menuliskan teks yang diperdengarkan tentang adawatul mudarosiyah dengan benar. Itu saja ya, 4 pertanyaan yang sudah saya jawab. Itu saja yang saya berikan. Kalau saya kurang-kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.